Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam ayat yang ke-26 dan kita akan lanjutkan sampai 27 hari ini. 1 Yohanes 2, 26-27 saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Berbunyi demikian. Hal-hal ini sudah saya tuliskan kepadamu mengenai mereka yang berusaha menyesatkan kamu. Jadi Rasul Yohanes ini menuliskan tentang orang-orang yang berusaha menyesatkan. Rasul Yohanes ingin berusaha menetralkan. Itu ayat yang ke-26. 27, adapun pengurapan yang sudah kamu terima dari Dia itu tinggal di dalam kamu, dan kamu tidak perlu diajar oleh seorang pun, tetapi pengurapannya itu mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan itu benar, bukan dusta. Dan sebagaimana ia telah mengajar kamu, kamu akan tetap tinggal di dalam Dia. Dua ayat ini kita akan pelajarin saudaraku tentang kita harus belajar firman Tuhan agar tidak tersesat. Kita bahas dulu ayat 26 ya. Ada kalimat di sini, saya tuliskan atau saya menulis. Nah, kata-kata ini atau mirip-mirip dengan ini itu tersebar di dalam banyak ayat di 1 Yohanes ini saudaraku. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 4. Kita lihat ya. 1 Yohanes 1 ayat keempat. Segala hal kami tuliskan, ya kan? Pasal 2 ayat 1. 2 ayat 1. Anak-anakku yang kecil, hal-hal ini saya tuliskan, ya. 2 ayat 8. Namun suatu berita baru saya tuliskan. Lihat ya. 2:12-14 saya menulis. 2:21 saya menulis kepadamu. 2:26 jadi sudah kita baca, dan 5 ayat 13, pasal 5 ayat 13 saya menulis juga. Jadi total itu ada 9 ayat. Wow, 9 ayat kata saya menulis atau saya tuliskan, saya menulis. Itu ditulis oleh Yohanes. Kenapa saudara? Ini menekankan tentang pribadi Yohanes yang rindu untuk menulis. Orang kalau sedikit-sedikit bicara itu berarti itu adalah sesuatu yang dipikirkan terus-menerus oleh kita, saudara. Nah, demikian juga Rasul Yohanes. Dia menulis. Kenapa? Dia rindu, dia terbeban, dia benar-benar memikirkan jiwa-jiwa yang menjadi beban hidupnya, dalam beban pelayanannya. Dia gak ingin jiwa-jiwa tersebut itu rusak atau teracuni oleh pengajaran-pengajaran yang salah, atau kena tipu daya antikris, tipu daya roh-roh antikris itu, saudaraku. Ini, ayo saudara, kita mau belajar seperti Rasul Yohanes ini. Bagaikan orang tua yang sedikit-sedikit memberi nasihat dan pimpinan kepada anaknya agar tidak salah jalan dan bisa berlaku yang benar sesuai kehendak orang tuanya. Ini Rasul Yohanes. Orang tua, nah hati-hati pulang jam 9 malam. Hari ini kemana saja. Nanti jangan lupa pergi ke ini untuk beli makan, untuk ambil makanmu. Terus jangan lupa gosok gigi. Tidur jangan lupa matikan lampunya. Terus AC-nya dipasang suhu 20 saja. Jangan terlalu dingin, nanti kamu kan suka ini selimutnya suka terbuka-buka, nanti kamu kedinginan bisa masuk angin. Terus kalau bisa mungkin kamu bangun tidur cepet-cepet langsung apa dan lain sebagainya. Rasanya ingin nata gitu loh, nasihati terus, ngomong terus. Kenapa? Supaya si anak ini bisa jalannya benar. Itu bukti cinta orang tua kepada si anak, saudara. Ya, kamu sudah besar, kamu harus cari jodoh yang seperti ini cinta Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, yang melayani Tuhan dan lain sebagainya. Ini saudara, ayo kita mau sama-sama berlaku demikian. Orang yang terbeban akan jiwa-jiwa, milikilah komitmen dan kasih untuk mau membimbing mereka agar bisa bertumbuh dan berbuah-buah bagi Tuhan. Rasul Paulus pun juga menulis untuk jemaat di Korintus agar jangan sampai ada yang tersesat. Kisah 20 ayat 29-32. Kenapa? Terbeban.
Oleh karena itu dia tulis. Orang yang ada beban, orang tersebut pasti akan memikirkan untuk kebaikan orang tersebut. Kebaikan jiwa-jiwa yang dia bimbing. Oleh karena itu Allah merindukan muncul rasul-rasul Yohanes yang baru. Yohanes yang baru yang begitu terbeban dan mengasihi jiwa-jiwa. Saudara dan saya, ayo kita menjadi Yohanes di akhir zaman yang mau terbeban membimbing jiwa-jiwa. Nah, di ayat 20 kembali 1 Yohanes 2:26 ini mengenai mereka yang berusaha menyesatkan kamu. Ini tentang siapa Rasul Yohanes tuliskan ini? Ajaran-ajaran ini tentang antikris, tentang orang-orang yang berusaha menyesatkan domba-dombanya. Nah, terus Rasul Yohanes memberikan kuncinya di ayat 27. Ini kunci agar tidak menjadi sesat, terkena ajaran-ajaran palsu. Apa kuncinya? Yang pertama, adapun pengurapan yang sudah kamu terima dari Dia itu tinggal di dalam kamu. Kunci pertama adalah menerima pengurapan Roh Kudus. Jika kita masih belum dipenuhi Roh Kudus, ayo kita minta dengan tekun. Banyak kesaksian-kesaksian di rumah berdoa rindu dipenuhi Roh Kudus. Penuh, saudaraku. Ada juga gereja mengadakan kebaktian baptisan Roh Kudus setiap bulan. Ayo berkumpul bersama, berdoa bersama rindu. Ada hamba Tuhan yang hanya menumpangkan tangan, itu bukan berarti hamba Tuhan tersebut yang membaptis. Bukan, hamba Tuhan hanya membantu mendoakan, Tuhan tolong penuhkan anakmu Tuhan dengan Roh Kudus, anakmu yang rindu di dalam nama Tuhan Yesus. Itu hanya membantu, seperti rasul-rasul menumpangkan tangan penuh Roh Kudus. Tapi bukan rasul-rasul yang membaptis. Tuhan Yesus pembaptis Roh Kudus. Jadi rindu minta. Ada juga yang mengadakan kebaktian kepenuh Roh Kudus itu 10 hari ya, 10 hari minta baptisan Roh Kudus. Gereja-gereja tertentu juga mengadakan itu. Ya terserah caranya bagaimana. Tapi ya kalau cuma 10 hari setahun kurang ya. Menurut saya lebih enak sebulan sekali, itu lebih enak gitu ya. Nah, tapi kalaupun toh tidak ada kebaktian itu, kita mau doa di rumah, bisa. Ada orang yang pada waktu naik becak, dia bisa berbahasa lidah, saudaraku. Nah, itu macam-macam cara yang Tuhan bisa pakai, saudaraku. Keadaan apapun Tuhan bisa pakai. Kalau Tuhan mau menukan, tinggal penuh, saudaraku. Keadaan apapun kita minta saja, rindu dipenuhi Roh Kudus, karena penting sekali. Kalau ada orang-orang yang tidak percaya baptisan Roh Kudus, aduh sayang sekali. Saya sudah cerita ini bolak-balik, seperti orang naik sepeda dari Surabaya ke Jakarta. Sangat berat, saudaraku, sangat berat. Saya sampai pusing tuh Surabaya Jakarta itu. Tapi kalau naik pesawat cepat. Roh Kudus itu teknologi ilahi. Kalau saudara nggak mau dipenuhi Roh Kudus, rasanya berat. Untuk hidup suci berat. Untuk mau belajar firman itu rasanya berat, saudaraku, mengerti. Tapi kalau ada pengurapan Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus dan juga dipimpin oleh Roh. Ada orang yang dipenuhi Roh Kudus, bisa berbahasa lidah, bisa, tapi tidak mau dipimpin Roh Kudus, akhirnya lama-lama Roh Kudusnya pergi. Saya sudah tuliskan itu di dalam The Secret of Titus juga ada itu ya. Itu pergi. Kenapa? Karena dilawan. Bahkan ada beberapa orang menghujat Roh Kudus. Hati-hati. Nah, penuh Roh Kudus. Tuhan Yesus inilah sang pembaptis Roh Kudus. Markus 1 ayat yang ke-8. Kalau kita minta dengan tekun pasti diberikan. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Bapak mana yang anaknya minta roti, diberikan batu. Orang minta telur, diberikan ular atau kalajengking, saya lupa itu. Dan Bapak di surga pasti akan memberikan Roh Kudus bagi orang-orang yang minta. Itu Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Jadi saudaraku, pengurapan kuasa Roh Kudus ini kita terima di dalam Tuhan. Dan itu sangat luar biasa. Jika kita menerimanya, peran Roh Kudus ini sangatlah penting bagi kehidupan orang percaya. Penuh dan dipimpin Roh Kudus. Sehingga gak sampai tersesat.
Kita belajar firman, Roh Kudus beri pengurapan, mengerti. Apalagi diulang-ulang doa, Tuhan Roh Kudus pimpin supaya pembacaan firman hari ini bisa menjadi rema, bisa jadi daging dalam hidup saya. Saya bisa praktekkan ayat-ayat firman Tuhan. Roh Kudus rindu, gerojok. Pengertian-pengertian itu bahasa Jawa digerojok atau dilimpahkan, saudaraku. Ayo belajar firman dengan memiliki pengurapan Roh Kudus. Kedua, itu tinggal di dalam kamu. Pengurapan, tinggal dalam pengurapan Roh Kudus itu kedua. Selanjutnya, jangan hanya berhenti pada tahap dipenuhi Roh Kudus, melainkan harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 21:18. Kalau kamu dewasa, kamu akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat tanganmu dan akan membawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Artinya apa? Yang tidak dikehendaki apa? Tidak dikehendaki daging. Daging itu ingin condong kepada dosa. Tapi kalau kita menyerahkan tangan kita, Roh Kudus, bawa saya kepada rencana Allah. Itu dibawa ke tempat kesucian, ke tempat melakukan kehendak Allah. Tidak dibawa ke tempatnya daging, saudara. Itu pasti Roh Kudus. Kalau ada pikiran-pikiran benci orang itu bukan dari Roh Kudus, itu dari iblis, saudara. Hati-hati. Itu dari kedagingan kita sendiri. Ya, kita mau dipimpin Roh Kudus sampai tahap buta tuli. Yesaya 42 ayat yang ke-19. Yesaya 42:19 saya bacakan. Ini menarik sekali. Yesaya 42 ayat 19. Siapakah yang buta selain dari hambaku? Siapa yang tuli dan yang tulis seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Itu tahapnya sampai tahap tertinggi, itu buta tuli. Benar-benar matanya tuh tidak mau melihat yang lain. Cuman dengar suara Roh itu yang ditaati. Tuli, gak mau mendengar yang lain kecuali dengar suara Roh, kecuali melihat firman Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Itu tahapannya sampai seperti itu, saudara. Kita harus belajar kondisi yang tidak bisa tidak dipimpin Roh Kudus. Wow, keren ya. Dalam pekerjaan kita, dalam menghadapi customer, dalam menghadapi masalah-masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah pandemi corona ini, kita gak bisa tidak dipimpin Roh Kudus. Kita butuh pimpinan Roh Kudus. Ini suatu perasaan seperti Musa yang tidak mau berjalan tanpa pimpinan Tuhan. Keluaran 33 ayat 15. Ku tak berani berjalan jika kau tak di sisi. Ku perlu rencanamu. Tidak mau berjalan kalau gak ada Tuhan di sisi Musa, saudaraku. Kalau Tuhan tidak mimpin. Ayo, kita harus tinggal dalam pengurapan Roh Kudus. Tinggal tetap. Jangan seperti 5 gadis bodoh yang punya pelita menyala tapi gak punya cadangan minyak. Yang menyala hanya waktu pelayanan. Sebelum pelayanan doa sungguh-sungguh. Tapi setelah pelayanan berbuat dosa. Hidup dalam dosa. Itu seperti 5 gadis bodoh. Akhirnya ketinggalan. Gak masuk surga, saudaraku. Ayo belajar. Di dalam hidup sehari-hari tetap penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Baik saat pelayanan maupun tidak saat pelayanan tetap dipimpin Roh. Belajar, terus dipimpin Roh Kudus, terus mau diarahkan oleh Roh Kudus. Itu tinggal dalam pengurapan. Kemudian kamu tidak perlu diajar oleh seorang pun. Tetapi pengurapannya itu mengajar kamu tentang segala sesuatu. Bagian yang ketiga itu mau belajar dalam pengurapan Roh Kudus. Jadi 3 hal supaya tidak tersesat oleh ajaran-ajaran palsu. Yang pertama, menerima pengurapan Roh Kudus. Kedua, tinggal dalam pengurapan Roh Kudus. Senantiasa tinggal seperti 5 gadis bijak. Ada cadangan minyak, pelita tetap menyala terus menerus. Walaupun tidak pelayanan, tetap sungguh-sungguh hidup dalam kesucian, dipimpin Roh. Ketiga, mau belajar dalam pengurapan Roh Kudus. Bukan belajar dengan kekuatan sendiri seperti orang belajar sekolah 1+1 sama dengan 2. Bukan. Tapi belajar firman Tuhan itu harus dikuasai Roh Kudus. Tinggal dalam pengurapan Roh Kudus. Sehingga pengertian firman Tuhan itu sesuai apa yang
Tuhan, sesuai dengan pikirannya Tuhan, saudaraku. Tanda orang yang penuh dan dipimpin Roh Kudus itu juga mau belajar firman Tuhan. Karena Roh Kudus akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Tentu saja ajarannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Jika ada orang yang mengaku dipimpin Roh Kudus tapi tidak suka belajar firman Tuhan, maka patut dipertanyakan apakah dia benar-benar dipenuhi Roh Kudus atau mungkin ya dia dipenuhi Roh Kudus tapi tidak mau dipimpin Roh. Sehingga lama-kelamaan Roh Kudus bisa pergi. Itu saudaraku. Orang seperti ini pasti ditinggal Roh Kudus karena nggak mau diatur Roh Kudus, dilawan, didukakan, apalagi dilawan, akhirnya Roh Kudus pergi. Ayo belajar di dalam pengurapan Roh Kudus. Jangan pakai pikiran sendiri. Jangan pakai pikiran sendiri. Nanti kacau balau ajaran firman Tuhan. Nanti bertentangan dengan satu dengan yang lain. Belajar. Juga mau dengan hati yang lembut. Belajar firman Tuhan. Mau dibentuk oleh firman Tuhan. Ya. Nah, di dalam ayat yang ke-27 ada dua hal yang saya mau bahas lagi selain ini. Kedua adalah konteks kalimat kamu tidak perlu diajar oleh seorang pun. Nah, kalimat ini jangan disalahartikan, saudaraku. Ini bukan mengarah bahwa kita tidak membutuhkan orang lain dalam belajar. Oh, saya nggak butuh hamba Tuhan. Saya nggak butuh gembala. Saya nggak butuh orang-orang yang jabatannya guru. Saya nggak butuh nasihat-nasihat dari orang tua, dari orang lain. Oh, bukan seperti itu kalimatnya. Bukan seperti itu. Konteks ini mengacu pada 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Orang yang berkata bahwa ia tinggal di dalam dia, ia patut berjalan sama seperti dia berjalan. Mengacu pada 1 Yohanes 2 ayat yang ke-26 ayat sebelumnya. Hal-hal ini saya tuliskan kepadamu mengenai mereka yang berusaha menyesatkan kamu. Jadi konteksnya kamu gak perlu diajar oleh seorang pun yang mana? Orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu itu, guru-guru palsu itu, antikris itu, roh-roh, orang-orang yang terasuk oleh roh-roh antikris itu. Kamu gak perlu diajar oleh mereka. Kamu punya Roh Kudus yang mampu membedakan mana yang benar, ajaran mana yang benar dan yang salah. Konteks ini mengacu pada itu. Ada orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Jangan kamu turuti mereka. Jika berhadapan dengan orang-orang yang berusaha menyesatkan, maka kita harus tolak. Jangan pernah mau diajar oleh mereka. Nanti kita bisa teracuni. Nah, kita tetap membutuhkan gembala-gembala. Kita tetap membutuhkan guru-guru. Kita juga membutuhkan orang tua kita. Orang tua kita. Tetap membutuhkan orang tua kita untuk mengajar firman Tuhan. Di samping juga kita mendapatkan sendiri dari pengurapan Roh Kudus. Jadi pengurapan Roh Kudus, belajar firman Tuhan kita dapat. Tapi juga Roh Kudus memberikan pengurapan kepada orang lain. Dan orang lain pada waktu kita belajar firman, orang lain khotbah, kita bisa mendapat sesuatu yang baru juga. Oh ini, jadi saling melengkapi. Gak ada orang yang mengerti firman Tuhan 100% sempurna, gak ada. Itu harus belajar dengan jabatan guru-guru, dengan jabatan gembala-gembala yang lain. Belajar. Pembukaan itu terus diberikan kepada banyak orang sehingga menjadi satu kesatuan. Di akhir zaman, saudaraku, ada kegerakan pengajaran firman Tuhan. Itu nanti firman Tuhan itu akan menjadi satu pengajaran, satu pengertian. Itu di dalam minggu ke-70 Daniel 3,5 tahun pertama. Sudah bisa belajar The Secret of Judas. Saya sudah bahas itu tentang minggu ke-70 Daniel. Itu ada pengurapan yang penuh sehingga orang-orang itu bisa mengerti firman dan saling menyatu. Firman Tuhan, pengertian saya saling menyatu. Sekarang saudaraku, saya juga sedih kalau bahas pengertian ini berbeda dengan ini, berbeda dengan itu, terus saling bertengkar. Aduh, menyedihkan. Harusnya gak perlu saling bertengkar. Yang penting kita tetap menyebut nama Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan firman Tuhan, Alkitab itu sebagai firman Tuhan satu-satunya. Gak ditambahin, gak dikurangi. Sudah, itu kita bersekutu dalam Tuhan.
Entah mungkin saya mengaku saya percaya baptisan selam, si B mengaku percaya baptisan percik, si C mengaku percaya baptisan di bawah bendera. Oke, saat ini masih berbeda-beda. Ada orang yang saya nggak percaya baptisan Roh Kudus sudah lewat. Tapi ada orang-orang yang percaya Roh Kudus tetap berkarya sampai sekarang. Dan saya percaya kepenuhan Roh Kudus melalui bahasa lidah. Oke, tidak perlu bertengkar, saudaraku. Yang penting mengacu pada nama Yesus. Tapi nanti di 3,5 tahun pertama minggu ke-70 Daniel itu akan ada kegerakan pengajaran sehingga orang-orang ini menjadi satu pengajaran. Nggak ada lagi sinode A, B, C, D, E, F, nggak ada. Yang ada adanya adalah gereja tubuh Kristus global. Ini saudaraku. Sekarang ini ayo kita belajar dari hamba-hamba Tuhan, minimal dari gembala sidang kita. Kalau dari hamba-hamba Tuhan yang lain, mungkin dari YouTube, dari lain-lain, lihat tetap patokannya firman Tuhan. Kalau nggak cocok dengan firman Tuhan, ya kita jangan terima. Jangan terima, saudaraku ya. Jangan jadi sombong rohani. Nggak mau diajar oleh orang lain. Melainkan memiliki hati yang lembut untuk mau diajar dan menerima pengajaran yang benar. Pokoknya patokan utama firman Tuhan. Jika semua mengacu pada firman Tuhan dan ada sejahtera Roh Kudus, maka kita bisa terima pengajaran itu. Ya. Nah, pengajaran dari Roh Kudus ini juga pengajaran itu benar, kata 1 Yohanes 2:27, bukan dusta, dan sebagaimana ia mengajar kamu, kamu akan tetap tinggal di dalam dia. Pengajaran dari Roh Kudus itu 100% benar, karena Roh Kudus memberikan segala sesuatu dari Allah kepada kita. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Semuanya itu 100% tidak akan melenceng dari firman Tuhan. Jadi kalau kita belajar mengaku, saya mendapat pengertian ini. Tapi pengertian ini bertentangan dengan firman Tuhan. Itu bukan dari Roh Kudus. Pasti bukan dari Roh Kudus. Gitu loh. Mungkin ini ada pengertian di mana minta cerai lalu menikah lagi dengan orang tertentu. Rasanya saya nggak cocok dengan istri saya saat ini ya. Saya kok digerakkan untuk menikahi ini ya, gadis itu ya. Terus saya ceraikan, saya menikahi. Itu dosa. Itu tidak sesuai firman Tuhan. Itu bukan dari Roh Kudus. Bukan dari Roh Kudus. Kita perlu belajar itu. Patokan utama tetap firman Tuhan. Jangan asal terima dari orang. Ini orang terkenal bicara itu. Jangan saudaraku, nanti sesat kita. Guru-guru palsu banyak juga. Hati-hati saudaraku. Hati-hati. Itu bukan dari Roh Kudus. Kita harus tolak perasaan-perasaan itu. Kalau kita belajar kok rasanya bertentangan ya, tolak pelajaran itu. Renungkan lagi. Sampai tidak ada yang bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Ini saudaraku. Jadi pengajarannya pasti gak bertentangan dengan firman Tuhan. Saat kita mau diajar oleh Roh Kudus, itu telah tanda bahwa kita tinggal di dalam Allah. Tentu saja 3 pribadi Allah tinggal dalam hidup kita sehingga hidup menjadi berpawai kemenangan. 2 Korintus 2:14. Kita akan lebih dari pemenang. Roma 8:37. Menang dalam segala bidang kehidupan kita. Dan kemenangannya itu mutlak. Bukan menang kalah bukan. Tapi menang. Gitu saudaraku ya. Gak jadi sesat. Ayo belajar. Roh Kudus tidak akan membawa kita kepada sesuatu yang dosa atau jatuh bangun dalam dosa. Jika ada pengajaran seperti itu, maka itulah antikristus. Jelas di sini 1 Yohanes 2. Pengajaran yang membuat orang jatuh bangun dalam dosa itulah pengajaran antikristus. Ada orang berkata, berbuat dosa. Oh, enggak apa-apa. Darah Yesus menyucikan. Enggak apa-apa. Oh, bahaya saudaraku. Kalau berbuat dosa, harusnya ngomong apa? Bertobat. Kamu berbuat dosa, bertobat. Setelah kamu bertobat, darah Yesus akan menyucikan. Dan jangan pernah berbuat dosa lagi. Nanti hukuman Tuhan akan datang. Ayo bertobat. Minta anugerah Tuhan, hidup dalam kesucian. Dipimpin Roh Kudus, tinggal dalam pengurapan Roh Kudus. Itu yang benar. Tegas, jangan, oh enggak apa-apa kok berbuat dosa ya. Enggak apa-apa. Pokoknya minta ampun, selesai. Oh, nanti gampang no saudaraku. Bahasa Jawa itu gampang no. Orang-orang, oh dosa minta ampun.
bohong aja dulu lah, papa nih minta ampun. Itu menganggap sepi kemurahan Allah. Roma 2 ayat 11. Allah tuh gak pandang bulu. Jangan menganggap sepi kemurahan Allah, saudaraku. Allah tidak pandang bulu. Roma 2 ayat yang ke-11. Juga ada lagi kemurahan Allah. Oke, saya lupa ayatnya dalam kitab Roma. Itu saudaraku. Ayo, hati-hati. Pengajar Roh Kudus itu pasti 100% benar, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi 26-27 kita belajar tentang pengurapan Roh Kudus. Tinggal dalam pengurapan Roh Kudus dan belajar di dalam pengurapan Roh Kudus agar tidak tersesat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.